Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Jadi, Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah telah menghapus diskriminasi kedudukan antara wanita dan laki-laki. Islam memandang semua makhluk Allah yang memiliki akal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki amanah sebagai hamba Allah dan khalifah Allah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan wanita dalam Islam sama-sama mulia dengan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, posisi mereka seimbang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa keberadaan wanita dan laki-laki sejajar. Jika ada tanggapan rendah terhadap kedudukan wanita dalam Islam, maka tanggapan tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran. Wanita dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat, juga menempatkan wanita sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang ada pada dirinya. Islam memberikan penghargaan pada wanita apabila ternyata mereka benar dalam berbagai hal. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang berakal dan mampu berpikir secara logis, juga memiliki pendapat yang bernilai dan berharga tinggi. Wanita muslimah secara umum memiliki pengaruh yang besar terhadap komunitas masyarakat. Apabila para wanita dalam kondisi baik, maka masyarakat atau bangsa dan negara akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila mereka benar-benar rusak, maka masyarakat pun akan rusak. Wanita harus memahami hak dan kewajiban atas dirinya sendiri, kemudian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, surat An-Nisa ayat 32 menjelaskan hak-hak wanita. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Hak wanita sebagai individu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hak tabi'i adalah hak manusia yang berlaku fitrahnya. Menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka. Yang kedua, hak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia, bersifat politis karena terserah kepada siapa yang berkuasa membuat undang-undang. Sedangkan menurut Quraish Shihab 2007 menyatakan bahwa yang pertama, kaum wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama norma-norma agama dan etika tetap terpelihara dalam diri masing-masing individu. Yang kedua, kaum wanita memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi SAW. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Al-Tabarani. Yang ketiga, kaum wanita juga memiliki hak untuk berkiprah dalam dunia politik, seperti memberikan pendapat saat bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan umat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asyura ayat 38, menyeru semua umatnya, laki-laki dan wanita, agar bermusyawarah. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Sering kita dengar pemahaman emansipasi wanita mengatasnamakan hak asasi manusia, bahwa emansipasi wanita adalah menyamakan hak dengan kaum pria.
Padahal tidak semua hak wanita harus disamakan dengan laki-laki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan masing-masing jenis kelamin dengan latar belakang biologis kodrati yang tidak sama. Persamaan yang dimaksud tidak melanggar fitrah dan kodrat masing-masing, karena pada dasarnya antara wanita dan laki-laki memiliki fitrah masing-masing yang tidak bisa dipaksa sama antar keduanya, seperti persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan gaji sesuai dengan jabatan, dan lain-lain. Jadi, makna emansipasi wanita yang benar adalah perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan nasib sendiri. Sampai kini, mayoritas wanita Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan sektor informal, belum menyadari makna dari emansipasi wanita itu sendiri. Akibat normatif terbelenggu persepsi etika, moral, dan hukum genderisme, lingkungan sosio-kultural menjadi serba keliru. Belenggu budaya itulah yang harus didobrak gerakan perjuangan emansipasi wanita demi memperoleh hak asasi untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Peran wanita dalam kehidupan cukup luas, meliputi berbagai bidang, seperti bidang agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan. Wanita adalah manusia sebagaimana laki-laki. Manusia hidup dengan tabiatnya, berpikir dan bekerja. Dalam kiprahnya, wanita harus bisa menselarakan dengan ajaran Islam, akidah yang diimani, akhlak, dan masalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Sa'dawi tahun 2009, jika wanita muslimah diperbolehkan berkarir, maka haruslah dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan tersebut memang disyariatkan dalam Islam, bukan pekerjaan yang haram atau membawa kepada perkara yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua, menjaga adab wanita muslimah saat bekerja di luar rumah, menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Demikianlah Islam memberikan aturan-aturan secara tegas terhadap wanita muslimah yang berkiprah di luar rumah. Aturan tersebut bukan membatasi aktivitas wanita, namun lebih pada memberikan perlindungan terhadap wanita dari segala godaan dan pengaruh budaya yang negatif, sehingga muslimah terjamin keamanannya dalam beraktivitas. Kesetaraan gender menjadi bagian dari isu SDGs. Gender adalah pembeda antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dan ditentukan oleh masyarakat. Kesetaraan untuk menyetarakan perempuan dan laki secara sosial telah dibawa jauh lebih dulu oleh Islam daripada Barat. Dapat dirunut ketika hadirnya Islam di Arab tahun 611 sampai 634 Masehi. Sebelumnya, perempuan dianggap sebagai objek dan benda yang menjadi kepemilikan laki-laki seumur hidup dan dapat diperwariskan. Kemudian Islam datang di abad ke-7 dengan kemudian menegaskan bahwa perempuan adalah manusia, setiap manusia adalah hamba, dan setiap manusia adalah khalifah di bumi. Maka inilah saat ketika perempuan diangkat derajatnya dengan tidak menjadi objek dan tidak disifatkan seperti barang, sehingga perempuan memiliki peran menyebar maslahat seluas-luasnya.